Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan pelihara kita sampai Sabtu pagi hari ini, tanggal 25 November 2003 adalah Sabtu yang terakhir. Besok hari Minggu adalah minggu yang terakhir di bulan November, karena minggu depan bukan bulan November lagi, tapi sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2023, yaitu bulan Desember. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada firman Tuhan katakan dalam Mazmur 88 ayat 14, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mari kita pagi yang masih gelap ini saya berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berseru minta tolong, Tuhan tolong aku, pimpin hidupku, tuntun setiap langkah hidupku, supaya aku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian, Bapa Engkau sungguh baik, semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi ini kita baca Kejadian 18, satu pasal penuh kita baca dari ayat 1 sampai 33 yang berkaitan Allah konfirmasi untuk janji seorang anak laki kepada Abraham, dan juga bicara tentang Sodom dan Gomora. Mari kita mau cinta Yesus, biar hari-hari kita selalu diisi dengan firman Tuhan, dalam rangka kita menyongsong kedatangan Tuhan, dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan. Biar hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan, Bapa, amin, haleluya, Engkau sungguh baik, haleluya, kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, dalam hidupku, amin, haleluya, Bapa, amin, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya, ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Dalam Mazmur 111 ayat 1, 2, dan 3 demikian firman Tuhan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar, dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diseliki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaan-Mu, Engkau Bapa, gunakan syukur-Mu, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan,
besar daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu pagi ini, Bapa. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Dan ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salah kilafku, Bapa. Besar setiamu di sepanjang hidup. Amin, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita diizinkan diberikan panjang umur sepanjang hari ini untuk kita senantiasa memuliakan Tuhan. Bersyukur, terima kasih. Kebaikan Tuhan luar biasa, kata firman Tuhan di dalam Mazmur 111 ayat pertama. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita datang kepada Yesus. Kita berseru minta tolong supaya Tuhan tuntun hidup kita, supaya kita tidak jalan melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam jalannya Tuhan. Jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Mari kita kembali kepada firman Tuhan pagi ini. Kita mau baca Kejadian 18, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 33, supaya kita makin mengerti akan firman Tuhan, supaya kita mengerti akan rencana Tuhan, kebaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Konfirmasi Tuhan tentang janji Tuhan kepada Abraham untuk dikaruniakan seorang anak laki-laki. Mari kita baca firman Tuhan. Kejadian 18, demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini saudara ya, luar biasa. Ini kurang lebih 4000 tahun yang lalu saudara ya. Karena dari Adam dan Hawa sampai Abram itu kurang lebih 2000 tahun, kurang lebih ya persisnya. Abram sampai Yesus ya, karena Abram ini mempersembahkan nanti Ishak, kita baca di pasal 22, itu adalah lambang ya daripada pengorbanan Tuhan Yesus ya. Itu dari Abram sampai Yesus 2000 tahun, dan saat ini dari Yesus lahir sampai detik ini sekitar 2000 tahun. Jadi ini Tuhan menampakkan diri kepada Abram 4000 tahun yang lalu ya. Dan berikutnya mari kita lihat ya lanjutan firman Tuhan ayat kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujud ia sampai ke tanah. Jadi Abram sujud menyembah. Ada 3 orang. Ini ada berapa tafsiran saudara. Saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, tafsiran ini, saya pikir ini adalah 3 orang bicara. 3 Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Doa Allah 3, tidak 1 ya. Seperti Tuhan Yesus ada 3 tapi 1, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita dengar berikutnya. Ada juga tafsiran bahwa ini ada Tuhan dan 2 malaikat.
Ya, yang jelas di sini adalah Yesus. Karena berkaitan dengan dia dengan satu, Tuhan menampakkan diri. Tuhan bentuk tunggal, Tuhan Esa. Ya, cara Tuhan. Tuhan bisa berbuat segala macam cara, saudara. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Yang penting kita sentral kita, Tuhan Yesus ya. Satu-satunya Tuhan Bapa kita, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, El Gibor, Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, segala-galanya. Ya, Tuhan tak terbatas. Saya katakan Tuhan itu pangkatnya sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna di atas segala kali. Oh, luar biasa. Tuhan itu luar biasa, dahsyat, ajaib. Kita mau cinta Tuhan, kita mau taat, ikuti apa maunya Tuhan. Mari kita ikuti. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham serta berkata, Tuanku, ini Abraham berkata kepada tiga orang tadi ya, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, jangan kiranya melampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Oh, haleluya. Lanjutnya, lalu Abraham serta segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat. Ya, 3 bicara tunggal, 3 juga. Bukan 2, bukan 1. Karena ada 3 orang, 3 sukat. Ya, tepung yang terbaik, ramallah itu, dan buatlah roti bundar. Wah, Abraham cinta Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, tepung yang terbaik, saudara. Kenapa kok bikin roti? Karena saya sebagai pandangan rohani, karena Yesus adalah roti kehidupan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, kata Yesus. Ya, oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Abraham begitu cinta. Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Mari saya menangis baca ini. Tepung yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua, apakah sudah memberikan terbaik buat Tuhan? Saya jauh, Tuhan. Tidak memberikan belum, tidak ada apa-apanya saya. Tidak ada apa-apa. Tapi Yesus sudah memberikan terbaik buat kita. Dia rela melakukan yang terbaik untuk keselamatan buat kita semua. Mari kita belajar untuk berikan yang terbaik. Waktu yang terbaik. Tubuh jiwa roh kita. Apa yang harus kita kerjakan. Apalagi sebentar kita menjelang Natal. Mari sama-sama kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikan hatiku yang terbaik Tuhan. Ku persembah untuk kemuliaan Tuhan. Sudah lakukan yang terbaik di gereja masing-masing. Bersama gembala, Bapak, Ibu, Saudara, hamba Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk tuh Bapak kita Tuhan Yesus. Ya. Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Coba ini sudah keajaiban. Kuasa Tuhan, kita tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Karena dia pencipta, maha segala. Dia bisa makan. Sudah. Tuhan bisa makan. Karena dia memang Tuhan segala-galanya. Kuasa Tuhan tak bisa dibatasi dengan logika kita. Karena dia maha segala-galanya. Maka belajar kita takut, hormat. Dan yang penting melalui firman Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Ya, apa yang bisa kita kerjakan, mari. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Sarah istri. Ya, Tuhan mau supaya suami istri ada rukun damai. Ini lihat, tanya dia. Abraham kan datang sendiri. Di mana istrimu? Sama dengan kehidupan kita, harus rukun, suami-suami dan istri-istri rukun. Ya, kata Abraham dengan jawab, di manakah Sarah waktu ditanya? Di sana, di dalam kemah. Berarti tahu persis Abraham di dalam kemah, bukan di luar kemah, di dalam kemah. Artinya, mari kita mau ada di rumah Tuhan, ada di dalam kemah Tuhan. Terus berikutnya, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan punya seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan para pintu yang di belakangnya ini. Jadi ini waktu malaikat Tuhan atau Tuhan bicara kepada Abraham waktu usianya 99 tahun, saudara ya. Usia 90 tahun. Jadi kalau bicara tahun depan berarti Abraham umur 100 tahun. Abraham dan Sarah itu bedanya 10 tahun, saudara ya. Kalau itu tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 17, saya mau baca ya supaya Bapak Ibu jelas ya. Abraham dan Sarah umurnya
100 tahun pada waktu punya anak Ishak, ya, Sarah 90 tahun. Jadi perbedaannya 10 tahun. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduk Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkan Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang. Nah, jadi di sini kesimpulannya, pada waktu Tuhan berikan anak buat Sarah, Abraham itu umurnya 100 dan Sarah 90 tahun. Jadi bedanya 10 tahun, ya. Supaya kita jelas, ya. Ayat 12, ayat 11, ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati. Ini waktu umur 99 tahun, berarti Sarah umur 89 tahun, karena bedanya 10 tahun, ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku selaku sudah layu sedangkan Tuanku sudah tua. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Adakah suatu apapun yang mustahil tentang Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya, ini memang peristiwa, ya, secara manusia. Wah, Sarah berpikir umurku 89 tahun, ya, dijanjiin tahun depan berarti umur 90 tahun, sedangkan sudah, mohon maaf, sudah mati head apa habis lahir. Tapi kata firman Tuhan, bagi Tuhan tidak perlu mustahil. Jadi melalui ayat ini, mari kita percaya, tingkatkan iman, karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ya, ini janji Tuhan kepada Abraham dan Sarai. Terus berikutnya tentang Sodom dan Gomora, ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa dia semua akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunnya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Amin, saudara. Ini sangat berat dosanya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat 13, gampang so ingatnya. Kejadian 13 ayat 13 tentang Sodom dan Gomora. Berbicara firman Tuhan. Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan, maka Tuhan rencanakan hukum. Tapi Tuhan berpikir, saudara, kasihan kalau Abraham tidak dikasih tahu bahwa nanti akan dihukum karena besar dosanya. Ayat 20. Sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak telah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di depan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar ada di hadapan di dalamnya itu? Oh, luar biasa. Tuhan itu terjadi negosiasi sebenarnya. Abraham minta sama Tuhan karena Sodom akan dihukum sama Tuhan, tapi Abraham minta di situ ada 50 orang. Apakah engkau akan menghukum? Ada orang fasik dan orang benar. Dan apa jawab Tuhan? Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar itu seolah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Coba ini surah. Ya, jelas ini ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, dalam Wahyu 22 ayat 11, biarlah orang benar-benar kudus-kudus, cemar-cemar, fasik jahat, ada perbedaan. Malaikat pasal 3 ayat 18 ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang tidak beribadah. Ada perbedaan. Bukti berikutnya. Ayat 26, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Berarti Tuhan bela orang benar. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ini, ya,
permintaan Tuhan Abram yang pertama, 50 saja diselamatkan sama Tuhan. Terus berikutnya, Abram menyaut, sesungguhnya aku telah memberikan diri, berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Oh, dahsyat saudara. 50 dikurangi 5, 45. Apa yang terakhir? Ini kedua kali. Ketiga kali. Lagi Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian. Karena yang 40 untuk ketiga kalinya, saudara. Dari 50 turun 45, turun 40. Terus berikutnya angka 30. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, kiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Oh, berikutnya turun lagi 40 jadi 30. Berikutnya 31. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. 32. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ayat 30 yang terakhir. Lalu pergilah Tuhan setelah Tuhan selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Demikian firman Tuhan satu pasal penuh. Kita baca Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Baiknya Tuhan luar biasa. Mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Ada 6 kali Abraham minta, dari 50 turun 45, turun 40, turun 30, 20, akhirnya 10. Akhirnya Tuhan nanti akan memusnahkan Sodom. Di sini kita belajar, mari kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Abraham cinta Tuhan. Tadi sudah saya bacakan, dia memberikan tepung yang terbaik, hidangan yang terbaik. Dia begitu cinta Tuhan. Mari kita belajar berikan yang terbaik dan cinta Tuhan. Dan kalau cinta Tuhan, apapun jadi kerinduan kita, pasti Tuhan berkenan dan Tuhan berkati. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih, ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu kita siapkan diri kita berjumpa dengan Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.